Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul, apakah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Selama kita hidup setiap hari, kita memperhatikan banyak acara dan urusan seperti hari ulang tahun kita sendiri atau hari ulang tahun keluarga, berbagai hari peringatan, daftar sekolah bagi anak-anak, kenaikan pangkat suami, dan sebagainya. Ketika suatu hari peringatan mendekat, mungkin Anda berpikir, apakah yang harus kulakukan pada acara ini? Bukan? Ada ulang tahun orang tua, hari pertama anak masuk sekolah, atau hari wisuda, hari kenaikan pangkat suami, atau hari Anda berpindah ke rumah baru. Seperti itu, ada hari-hari yang perlu kita ingat. Ada banyak hari khusus, hari yang berbeda dengan hari biasa selama kita hidup. Misalnya, ketika tiba hari ulang tahun istrimu, bukankah Anda berpikir, hadiah ulang tahun apa yang harus kuberikan untuk istriku? Apa yang harus kuberikan untuk membuat anakku senang? Apa yang harus kuberikan untuk membuat suamiku senang? Apa yang harus kuberikan untuk membuat istriku senang? Apa yang harus kuberikan untuk membuat orang tuaku senang? Kita sering memikirkan seperti itu selama kita hidup. Jika begitu, apakah yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk membuat Tuhan senang? Bagaimana kita harus mempersembahkan kepadanya? Sekarang, sangatlah dekat hari kita kembali ke tanah air surgawi. Ketika kita tiba di tanah air rohani, dengan apakah kita bisa membuat Bapa dan Ibu surgawi sangat bersukacita? Apakah Bapa dan Ibu akan bersukacita dengan beribu-ribu emas, perak, dan batu permata? Menurut Anda, bagaimana? Tuhan sudah memiliki seluruh alam semesta. Tuhan tidak bersukacita dengan batu-batu permata. Jadi, hari ini, mari kita memikirkan apakah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan untuk membuat Tuhan sangat bersukacita. Dan juga, mari kita mengetahui perbedaan antara hal yang disenangi manusia dan hal yang disenangi Tuhan. Tolong buka Efesus pasal 5. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apakah yang paling menyenangkan Tuhan ketika kita mempersembahkan kepadanya? Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya terjangilah perbuatan-perbuatan itu. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Sesudah memberi pertanyaan ini, dijelaskan tentang buah. Kalau begitu, apakah yang paling berkenan kepada Tuhan? Mari kita baca Mika pasal 6 ayat 6 bersama. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenan ke Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika pasal 6 berkata bahwa Tuhan bersukacita karena kita hidup dengan Tuhan. Sungguh-sungguh,
ada alasan mengapa Tuhan sudah datang ke bumi ini dalam tubuh manusia sebagai roda pengantin perempuan. Di dalam Mika pasal 6 tertulis, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Di sini tertulis bahwa Tuhan lebih sukacita kita hidup dengan Dia daripada beribu-ribu lembu jantan atau puluhan ribu curahan minyak. Bagaimana kita bisa hidup dengan Dia? Apakah kita bisa ikut serta pekerjaan Tuhan? Mari kita baca ajarannya di dalam Lukas pasal 11 ayat 10. Sebab anak manusia datang. Apakah tujuan dan alasan Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia? Dikatakan bahwa Dia datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan anak-anaknya yang hilang dari sorga. Jika begitu, kenapa Yesus mengatakan kita hilang? Mari kita jadi tahu jawaban melalui Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan siapa? Melainkan orang berdosa. Siapakah orang berdosa dalam ayat ini? Mereka adalah semua jiwa yang sudah berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi ini, bukan? Mari kita lihat penjelasan Yesus yang lebih teliti mengenai hal ini di dalam Injil Lukas. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena apa? Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Alkitab berkata bahwa kita perlu memikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Lukas, Tuhan memberi jawaban. Dia berkata bahwa ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jika Tuhan bersukacita karena pertobatan kita, bukankah kita harus bertobat di hadapannya? Karena sangat dekat hari kita kembali ke kerajaan sorga, kita tidak boleh berlambat-lambat. Jika kita kehilangan waktu untuk mengambil kesempatan itu tidak berguna sama sekali. Di dalam perumpamaan tentang 10 gadis, 5 gadis yang bodoh tidak menyediakan minyak. Mereka bingung dan gelisah saat terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Mereka meminta minyak kepada 5 gadis bijaksana yang sudah menyediakan cukup banyak minyak. Tetapi 5 gadis bijaksana itu berkata kepada mereka, "Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Kemudian, apa yang terjadi selama mereka pergi kepada penjual minyak? Pintu untuk perjamuan kawin itu tertutup. Semua ada waktunya. Alkitab berkata, untuk segala sesuatu ada masanya dan waktunya. Kalau kita menyadari kebutuhan keberatan waktu tertentu, sesudah mengabaikannya, sia-sialah kita menyadarinya. Bumi ini benar-benar bukan apa-apa di dalam alam semesta. Jadi, apapun di bumi ini yang kita persembahkan kepada Tuhan, tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Apakah yang paling menyenangkan Tuhan? Anak-anak Tuhan sudah ditipu oleh bintang timur, putra fajar di sorga. Lalu diusirkan ke bumi ini. Tuhan berkata bahwa Dia paling bersukacita karena anak-anaknya bertobat dan berusaha untuk kembali ke tanah air sorgawi. Tuhan lebih bersukacita karena satu orang berdosa bertobat
dan kembali kepada Tuhan daripada 99 orang yang benar di sorga. Jadi, bukankah kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan, apakah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Kalau begitu, apakah yang harus kita lakukan? Apakah orang-orang bertobat? Kalau kita berkata kepada mereka, Anda orang berdosa, jadi bertobatlah. Bukankah kita harus membantu mereka bertobat? Bukankah kita harus menyampaikan kasih Tuhan dan kabar kerajaan sorga kepada mereka? Karena mereka terlalu berfokus pada hidup di bumi ini, bukankah kita harus membantu mereka untuk menyadari hal-hal dunia rohani yang belum bisa mereka rasakan? Lalu, apakah yang harus kita lakukan untuk menanggung tugas itu? Roma pasal 10 ayat 12 kita baca, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Untuk seorang berdosa bertobat, seharusnya ada orang yang memberitakan tentang pengorbanan Tuhan, firman-firman Alkitab, dan tentang kerajaan sorga. Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana mereka bisa memanggil Tuhan jika mereka tidak percaya? Demikianlah firman di Roma pasal 10 ayat 14. Mari baca ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitahukannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, sama seperti firman di Roma pasal 10 ini, jika tidak ada orang yang memberitakan, tidak seorang pun bisa mendengar dan mempercayai apa yang tidak mereka dengar. Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan yang adalah pokok iman kita, mereka tidak bisa memanggilnya. Jadi, kita harus menyadari identitas kita. Kita adalah jiwa yang sudah berdosa di sorga dan diusir ke bumi ini dan harus bertobat di depan Tuhan. Apakah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Pertanyaan ini bisa kita dapati di dalam surat yang ditulis oleh seorang nabi di dalam Alkitab. Tertulis, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan lebih suka kita daripada beribu-ribu lembu jantan atau puluhan ribu curahan minyak. Tuhan berkata bahwa Dia lebih bersukacita karena kita hidup dengan rendah hati di depan Tuhan. Tuhan melakukan apa di atas bumi ini? Menurut Lukas pasal 19 ayat 10, Tuhan sangat berfokus dalam mencari dan menyelamatkan orang yang hilang dari sorga. Karena itu, di dalam Yohanes pasal 5, Yesus berkata, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Orang-orang Yahudi memfitnah dan menentang Yesus yang sedang bekerja pada hari Sabat tanpa istirahat. Yesus berkata, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang untuk menciptakan manusia secara rohani pada hari Sabat ini juga. Bagaimana aku bisa beristirahat sekarang? Dengan begitu, Dia menyatakan kita hal yang sangat penting. Saudara-saudari, ada firman Alkitab. Tuhan lebih bersukacita karena kamu hidup dengan rendah hati di hadapannya daripada beribu-ribu lembu jantan atau puluhan ribu curahan minyak. Kita perlu merenungkan firman di Mika pasal 6 ini sekali lagi dan harus mengetahui apa yang sedang dilakukan Tuhan dan melakukannya bersama Dia.
Mari kita baca Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku melakukan apa? Aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Yesus datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Dia ingin melaksanakannya melalui pemberitaan Injil, bukan? Jadi, percaya dengan teguh bahwa Anda bisa berkenan kepada Tuhan dan memanjatkan kemuliaan kepadanya. Ketika Anda memimpin satu jiwa bertobat dan kembali kepadanya, Tuhan lebih bersukacita karena itu daripada 99 orang benar. Karena Tuhan sendiri sudah memberi perkataan ini. Tuhan memberikan kita kuasanya untuk kita menyampaikan firman-Nya kepada semua orang. Mari kita baca Yehezkiel pasal 3. Pasal 3 ayat 16 kita baca bersama. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kata memperingatkan mereka artinya memberitakan kepada mereka, bukan? Apakah yang harus kita beritakan kepada mereka? Tuhan berkata, engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku dan peringatkanlah mereka atas namaku. Artinya, laksanakan atas namaku. Ayat 18 kita baca, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Sebab Tuhan menetapkan kita menjadi penjaga yang memberitakan firman Tuhan, yaitu Injil Tuhan. Maka, ketika kita memberitakan Injil, kita menyampaikan firman Tuhan, tidak hanya memberitahukan tentang isi Alkitab. Tuhan mengasihi umat manusia untuk memimpin manusia kepada keselamatan. Tuhan meminta kita memberitakan Injil, yaitu kabar baik dan kabar keselamatan, kepada mereka yang masih hidup di dalam dosa, agar mereka masuk ke sorga, bukan? Jika begitu, kuasa siapa yang dipercayakan kepada kita saat kita menginjil? Kuasa Tuhan dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, pemberitaan Injil tidak dipercayakan kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang dianggap layak oleh Tuhan, bukan? Mari kita baca Yehezkiel pasal 33 ayat 7. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Pemberitaan Injil kita lakukan atas nama Tuhan. Ketika menginjil, kita memberitakan kepada mereka dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mengingat, pekerjaan itu tidak dilaksanakan dengan pengetahuan atau kemampuan kita. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Tuhan telah mempercayakan tugas yang sungguh-sungguh berarti kepada kita. Bukan semua orang bisa melakukannya. Tuhan berkata, "Terimalah kuasaku dan lakukanlah pekerjaan ini." Ketika banyak orang bertobat dan kembali kepada Tuhan, itulah sukacita lebih besar daripada sukacita karena 99 orang benar di sorga. Mari kita singkatkan ajaran-ajaran tertulis di dalam Yehezkiel pasal 3, 33 dan Markus pasal 1 yang kita selidiki hari ini. Apa yang berkenan kepada Tuhan atas segala hal? Apakah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan di tanah air sorgawi? Tuhan sudah mempunyai segala hal yang ada di bumi ini. Sebenarnya ada banyak hal yang lebih berharga di alam semesta daripada yang di bumi ini. Apakah Tuhan akan bersukacita jika kita mempersembahkan bumi ini kepadanya? Hal itu bukanlah yang diinginkan Tuhan. Tuhan bersukacita karena orang berdosa bertobat. Tuhan bersukacita karena kita dengan rendah hati di hadapannya dan bekerja bersama dengan Dia. Karena Alkitab menekankan pemberitaan Injil, ada yang berpikir bahwa pemberitaan Injil adalah memberitakan isi-isi Alkitab kepada orang lain. Itu tidak benar. Pada waktu kita memberitakan Injil, Tuhan menetapkan kita menjadi seseorang yang penting untuk menyelamatkan manusia atas namanya. Kita harus mengetahui hal ini. Kita tidak boleh menganggap rendah atau hina, karena kita ditetapkan menjadi orang yang dipercayai untuk menerima kuasanya, tetapi harus menghargainya, dan mari kita bergiat memberitakan Injil. Gereja manakah sedang melakukan perintah akan hari Sabat dan perintah akan Paskah? Gereja manakah sedang melakukan perintah tentang nama baru Yesus dan perintah tentang baptisan yang harus diadakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Semua perintah ini tidak dipercayakan kepada organisasi lain. Semua ini dipercayakan hanya kepada imamat yang rajani di sorga. Tuhan berkata, "Peringatkanlah mereka atas namaku." Seperti yang Anda ketahui, di Korea kuno ada inspektur rahasia kerajaan. Maaf, rencana perlukiskan kuda adalah tanda yang digunakan oleh inspektur rahasia kerajaan yang membuktikan dia dikirim untuk melaksanakan perintah kerajaan atas nama raja. Ia menerima kuasa untuk menggunakan kuda, sebanyak lukisan kuda pada mape, dan bisa segera memecat pejabat yang korupsi dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Wewenang untuk memberikan hadiah atau hukuman dipercayakan kepada inspektur rahasia kerajaan. Raja memberikan kuasa sementara kepadanya untuk melakukan keadilan. Sekarang, Tuhan memberikan kita kuasanya. Tuhan berkata kepada kita, "Lakukanlah atas namaku." Kita tidak boleh menganggap kuasa dan wewenang untuk memberitakan semua firman Tuhan sebagai kuasa yang kecil. Kita harus mematahkan di dalam batin kita bahwa hanya firman Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup untuk menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi, saya meminta Anda semua berpikir, apakah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan yang paling menyenangkannya? Bahkan untuk ulang tahun ke-70 orang tua jasmani, orang berpikir, daya tahan tubuh orang tuaku sudah lemah dan bisa dengan mudah kena banyak penyakit. Mereka akan senang jika aku berikan makanan bergizi untuk kesehatan. Mereka sering menggaruk punggung mereka, maka mereka akan lebih senang jika aku berikan penggaruk bambu. Akhir-akhir ini, ada alat-alat yang lebih berkembang daripada penggaruk bambu, seperti mesin pijat. Saya sering melihat orang-orang berusaha untuk menyediakan hal seperti itu untuk menyenangkan orang tua mereka. Namun, Tuhan, orang tua kita,
telah mengungkapkan kepada kita apa yang paling menyenangkan mereka. Dia berkata, aku lebih sukacita karena seorang berdosa bertobat dan kembali daripada beribu-ribu lembu jantan atau puluhan ribu curahan minyak. Jadi, aku memberikan kuasaku untuk sementara agar kamu memimpin orang-orang berdosa untuk bertobat. Tuhan memberikan kita semua mapen rohani dan mengutus kita ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sedang mempunyai kuasa yang sangat hebat dan terhormat. Kita bukanlah orang yang meminta sesuatu kepada orang lain. Kita sedang pergi kepada mereka dengan mapen itu untuk menyelamatkan mereka. Tuhan telah mempercayakan tugas yang sangat hebat kepada kita, agar kita bisa menyelamatkan manusia yang akan mati jika mereka ditinggalkan. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya melakukan apa? Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan firman-Nya, bukan karena Dia mau membebankan kita. Selama kita memberitakan firman-Nya atas nama-Nya, terkadang Dia merendahkan kita supaya kita bisa merasakan sukacita yang sebenarnya melalui buah dan menyadari segala hal tidak dilaksanakan dengan mudah. Melalui pemberitaan Injil, kita bisa menyadari bahwa tidaklah mudah untuk melakukan semua pekerjaan Bapa dan Ibu Sorgawi yang memimpin kita bertobat dan menyelamatkan kita dan juga bisa memikirkan pengorbanan Bapa dan Ibu. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan menempatkan kita pada berbagai keadaan selama kita hidup agar iman kita tidak seperti iman anak-anak, tetapi seperti iman orang dewasa. Ada yang berpikir, kenapa hal ini terjadi kepadaku walau aku percaya kepada Tuhan? Saudara-saudari, di mana karunia menjadi berlimpah-limpah, banyak penderitaan. Jika Anda menghadapi banyak hambatan, Anda bisa percaya bahwa di jalanmu ada karunia dan berkat menjadi berlimpah-limpah. Ayat 2 kita baca, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Harus sabar dan mengajari. Terkadang kita saling menegur dan menasihati jika ada yang berbuat salah supaya kita bisa memperbaiki diri kita dan masuk ke surga. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apakah tugas pelayanan kita? Tuhan mempercayakan kepada kita tugas yang terhormat dengan berkata, peringatkanlah mereka atas namaku. Selama kita memberitakan Injil, kita melakukan tugas pelayanan mulia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan kita berkat dan mahkota kebenaran dan menjadikan kita imamat yang rajani di sorga. Ayat 17 kita baca, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Bukankah jawaban amin itu terdengar sangat indah? Kehidupan Rasul Paulus penuh dengan pemberitaan Injil. Dia selalu melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Pada waktu firman Bapa dan Ibu diberitakan ke seluruh dunia, Bapa dan Ibu akan berkata, "Kamu tidak usah melakukan apapun atas namaku. Aku akan menutup pintu." Jika kita mengingat firman Yehezkiel pasal 3 dan 33 pada saat itu, dan menyesali diri dengan berkata, "Kenapa aku tidak melakukannya? Waktu masih sempat untuk menggunakan kuasa Bapa dan Ibu. Aku mau melakukan sekarang." Itu tidak akan berarti sama sekali. Itu akan terjadi sesudah Tuhan menjadi semua anak surgawi yang harus dijadinya. Karena itu, Tuhan berkata, semua ada waktunya. Sebelum waktunya berlalu, mari kita mengumpulkan semua buah gandum surgawi dan memimpin orang-orang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.